atau laptop. Contohnya seperti saya, dia nggak tahu, dia pertama kali mengakses internet itu dari mobile. Jadi ada jargonnya itu di dunia marketing, ada disebutnya mobile first market, which is adalah market yang banyak penggunanya dari mobile dulu atau nanti nextnya baru ke PC. Nah jadi kita harus men-challenge something, ini sudah mobile ready nggak? Kalau kita misalnya buat sebuah website, sudah mobile ready nggak? Terus dari mobile bisa ngapain? Bisa kirim SMS. Caranya kita promosi dalam SMS itu gimana? Kalau misalnya Bapak punya database, itu instead of Bapak kirim email, kenapa nggak kirim SMS aja? Instead of Bapak minta email address-nya, kenapa nggak minta SMS address-nya aja? Jadi hal-hal itu yang harus di-challenge. Jadi kira-kira gitu deh saya. Ini sangat menarik sekali nih. Masa nggak ada yang tanya lagi? Silakan. Tentang mobile untuk small medium enterprise mungkin? Kalau nggak ada, aku nanya tambah satu ya, titipan. Oh ada, nggak kelihatan. Oh, karena pilar sih. Mari. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Ovi. Saya mau bertanya beberapa hal. Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama, tadi kan dari presentasi yang disampaikan tadi itu kan kebanyakan Indonesia tuh lebih ke sosial medianya gitu. Kita aktif di sosial medianya. Padahal aplikasi mobile kan sebenarnya nggak cuma untuk sosial aja. Apalagi di luar memang tidak terlalu banyak gitu. Tidak sebanyak porsinya dengan di Indonesia. Malah justru di luar nggak cuma sosial media seperti apa ya, pokoknya segala macam bisa dilakukan dengan handphone gitu, seperti banyak aplikasi-aplikasi di iPhone lah contohnya, yang kayaknya dengan handphone aja udah bisa ngelakuin apa aja, udah bisa belanja, udah bisa segala macam gitu. Nah sementara di Indonesia kan hanya sosial media aja gitu yang aktif gitu. Nah yang mau saya tanyakan, bagaimana potensi penggunaan aplikasi-aplikasi semacam itu di Indonesia nantinya gitu, kedepannya seperti apa. Terus yang kedua, sekarang kan baru ada platform baru yang Android itu. Nah di situ kan sebenarnya memungkinkan banyak hal. Yang pertama itu developernya karena itu free, dan apa ya, Google Code gitu, itu lebih banyak dikembangkan oleh developer yang di Indonesia lah gitu. Terus yang kedua mungkin itu nanti bisa memungkinkan dibangunnya aplikasi-aplikasi oleh developer yang kebanyakan akan melakukan coding dengan Google Code itu. Nah itu bagaimana potensinya yang tadi itu aplikasi selain sosial media, dan yang kedua tentang Android itu sendiri. Terima kasih. Oke, saya sangat setuju sama Ovi. Ini karena hari ini kita topiknya sosial media, jadi saya banyak heavy-nya di sosial media. Saya nggak ngasih cerita tentang yang lain. Mobile itu sebenarnya hanya tools saja, dan tools untuk marketing kalau di konteksnya itu. Sebenarnya banyak tools lain gitu kan. Sebenarnya ini, makanya at the end is about content. Content is the king. Kenapa industri digital di luar itu sangat advance? Karena kontennya itu sangat banyak yang kita bisa gunakan di sehari-hari. Contoh, ibu saya Pak, ibu saya sekarang tinggal di Italia. Dulu, saya lahir di Bandung, jadi ibu saya tinggal di Bandung. Di Bandung dia nggak pernah internetan Pak, karena buat dia internetan buat ngapain? Sekarang saya terakhir ke Italia, ternyata udah savvy banget, dia udah pakai BlackBerry, dia udah pakai. Terus ngapain? Dia bayar listrik, dia belanja, itu dia udah ada semua konten-konten atau aplikasi yang sebenarnya sudah bisa gitu kan. Nah itu, kalau di Indonesia mau hidup, itu kita harus menggunakan mobile untuk segala sektor gitu kan. Dan sekarang tentunya yaitu kita harus encourage developer untuk mereka meng-create aplikasi atau konten-konten itu. Nah, the problem is di Indonesia, satu, payment system is a big problem di Indonesia. Saya pertama kali terjun ke dunia internet itu tahun 98. Waktu .com era ini lagi baru masuk. .com era itu zamannya Amazon baru mulai .com pertama kali.
Nah, dari tahun 98 saya sering ngobrol nih sama Koninfo. Adalah namanya, nggak usah dibilang. Sekarang saya sering ngobrol. Janjinya sama aja tuh, nggak pernah kejadian gitu. Mobile payment system kita tuh problem. Di Europe atau di mana, itu tuh udah Amazon itu udah sangat mudah untuk melakukan transaksi online. Karena sistem kayak eBay, insurance sistemnya jalan. Jadi verifikasi, ya ini kan infrastruktur wise harus bisa kayak KTP gitu. Saya kan KTP misalnya, bisa aja saya buat banyak gitu kan. Oke, waktu saya transaksi di, misalnya di Amazon, saya pakai alamatnya di sini. Kirim bukunya, saya ambil, saya nggak bayar, hilang. Nah, jadi banyak faktor yang tidak mendukung sebuah payment system. Terus banknya juga masih belum berpikir digital. Dan di situ yang terjadi, ya akhirnya saya juga kasihan sama developer. Oke, mereka kan ngebuat app ini at the end untuk bisnis. Tapi kalau mereka tidak bisa menguangkan gimana? Jadi si developer is satu. Jadi kalau kita ngebangun sebuah industri, ini semua harus hidup nih. Si industri bankingnya siap nggak e-commerce ready? Developernya siap. Kalau saya sekarang developer udah bagus-bagus nih. Cuman banyak sekali di tahun 98. Sekarang banyak sekali orang yang udah pindah industri. Yang dulu dia di IT, sekarang udah kerja di mana lu? Wah, gue kerja di minyak loh. Wow, duitnya masuk gitu. Dia udah kaya gitu. Tapi dulu dia yang start the company for digital. Sekarang dia nggak lagi di situ. Karena ya dia orang tuh perlu makan. Kalau dia dan orang-orang ini orang yang entrepreneur yang start the company from zero dan akhirnya dia nggak survive karena industrinya bisa dibilang belum mature. Tapi ini udah terlalu lama dari tahun 98 ke sekarang untuk belum mature. Sampai sekarang nggak ada namanya sebuah payment system yang bagus di e-commerce. Ada yang terjadi beberapa, tadi saya ketemu Yoga, mana Yoga ya? Yoga udah cabut kali ya. Dia lagi buat sebuah payment system namanya ipaymu.com. Itu salah satu yang bagus. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan kecil ini yang membuat sistem payment. Jadi ya at the end kita harus saling ngaca. Oke, kita bangun stakeholdernya. Banking, saya sering banget meeting sama bank. Contohnya kita ingin ngebangun sebuah mobile payment sama bank dan dia nggak satu mungkin nggak ngerti ya Pak ya, terus nggak pilih. Yang terjadi sekarang duitnya lewat PayPal semua. Dan Bank Indonesia secara ini dia nggak bisa menutup PayPal, orang transaksi lewat PayPal. Tapi secara rules untuk e-money-nya kompleks gitu kan. Jadi so it's it's really complex. Tapi bukan ya sangat lambat lah. It's happening. Saya lihat growth-nya dari 98 sampai sekarang saya kelihatan ada, cuman saya pikir harusnya bisa lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah Ovi, bukan masalah developer banyak bagus udah mereka buat. Tapi at the end mereka harus makan, dapurnya harus kepul. Kalau misalnya secara infrastruktur mereka nggak bisa, ya akhirnya mereka harus pindah industri. Kita break untuk makan siang dan isoma, tapi sebelumnya ya 5 menit kita minta waktu bapak-bapak ibu-ibu untuk foto bersama dulu.